Anak TikTok kaget. Ini adalah pengakuan Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Dan beneran ada ayatnya. Ya Muhammad, apakah waktunya telah tiba? Benar, turunlah dan luruskanlah mereka. Lalu kemudian dikatakan baik dengan senang hati. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Maidah 117. Lalu kemudian Matius 7:23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Lalu Matius 7:21, bukan yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Yesus adalah utusannya. Lalu Maryam 30, aku ini seorang hamba yang diberi kitab Injil dan dijadikan sebagai nabi. Teman-teman, dari semua perkataan ini, teman-teman, kita akan menemukan bahwa sepertinya betul bahwa ayat-ayat Alkitab dan Quran itu selaras, yang meneguhkan kebenaran Islam. Dan reaksi dari konten tersebut kemudian diambil oleh orang-orang atau orang-orang yang berkomen mengatakan bahwa Alkitab udah banyak diubah, udah dari zaman para nabi, yang Islam pasti udah tahu, katanya begitu. Lalu kemudian para pendeta bingung mau revisi yang kayak bagaimana. Jadi maksudnya dari video TikTok tersebut seperti seakan-akan Kristen sudah terpojok dan sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Makanya Ashabul Kahfi sebagai kreatornya cuma bisa nyengir dan ketawa. Teman-teman, bagaimana kita menjawab hal ini? Ide tentang Alkitab yang sudah diubah-ubah, ini adalah satu ide yang sebenarnya kita harus akui. Ini adalah sesuatu yang sudah lumrah sekali beredar di kalangan teman-teman kita yang muslim, ya. Bahwa mereka menuduh Alkitab kita itu adalah Alkitab yang diubah. Nah, dalam hal ini saya akan membahas secara ilmiah apa yang menjadi standpoint kenapa saya berada dalam posisi Alkitab yang tidak diubah. Seperti ini kira-kira argumennya. Teman-teman, saya perkenalkan kepada Anda semua, yaitu sebuah papirus 66, atau kodenya adalah P66, yang mungkin biasa dikenal orang sebagai Bodmer Papyri. Ini adalah sebuah tulisan atau papirus yang ditemukan, ya teman-teman, bahkan diperkirakan usianya ini adalah kira-kira berasal dari abad kedua atau abad ketiga. Nah, papirus Bodmer ini, atau papiri Bodmer Papyri ini, adalah sebuah salinan dari kitab Yohanes, atau Injil Yohanes. Berasal dari apa? Berasal dari abad kedua dan abad ketiga Masehi. Nah, di dalam salinan Injil Yohanes ini, tentu saja karena sudah termakan usia, teman-teman, beberapa salinan papirusnya itu rusak. Nah, dari dokumen yang ditemukan papirus 66 ini, teman-teman, ditemukan beberapa bagian salinan kitab Injil Yohanes yang masih utuh. Kira-kira dari pasal 1 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 1 sampai 6 ayat 11, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 11, lalu pasal 6 ayat 35 sampai 14, dan sekian-sekian teman-teman bisa lihat di dalam gambar atau presentasi yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Perhatikan teman-teman, saya sengaja berikan bagian yang kuning, ya. 20 Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai 21 ayat 9, ya. Saya sengaja memberikan bagian ini, kenapa? Karena ada catatan Yohanes di dalam pasal 20 ayat 28 dan ayat 31 yang saya mau tunjukkan kepada Anda semua. Kalau misalnya orang muslim mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah, maksudnya adalah Yesus itu sebenarnya di awal menurut mereka tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi direvisi mengaku jadi Tuhan. Saya tunjukkan bahwa dalam papirus yang berasal dari abad kedua dan abad ketiga, itu ada tulisan yang jelas-jelas seperti yang tulisan yang kita punya hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengatakan kepada Yesus. Lalu ayat 31, dikatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Kedua ayat ini adalah dua ayat yang otentik karena tidak ada perbedaan antara papirus 66 tadi dengan Alkitab hari ini. Jadi, teman-teman mungkin berkata, loh itu kan abad kedua dan abad ketiga.
Hey, buat Anda yang mengatakan itu dari abad kedua dan abad ketiga, diubahnya sebelumnya, saya mau kasih tahu, ada yang namanya fragmen John Rylands, itu yang ditemukan tahun 125 Masehi. Itu pun adalah sebuah tulisan atau salinan Injil Yohanes yang juga identik dengan Papirus 66. Sehingga bisa kita katakan bahwa di dalam bagian ini jelas-jelas sejak abad pertama, sejak abad kedua, bahkan abad ketiga, itu sudah dikatakan pengakuan tentang ketuhanan Yesus. Jadi Anda, para polemikus muslim, apakah Anda masih mau menuduh Alkitab itu diubah-ubah? Ini ngomong-ngomong saya sengaja pakai Alkitab pakai P ya. Apakah Anda masih mau menuduh Alkitab diubah-ubah? Surah 3 ayat 3 itu mengatakan jangan lupa, Dia, Allah menurunkan kitab Quran kepadamu, yaitu kepada Muhammad, yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dibenarkan? Taurat dan Injil. Oke, berdasarkan telaah sejarah yang tadi, di abad kedua dan abad ketiga itu kita menemukan Papirus 66 berisikan salinan Injil Yohanes yang lengkap, ya. Salinan Injil Yohanes yang identik. Alkitab abad 21 atau Alkitab yang kita pegang hari ini itu adalah Alkitab, ya, ini rentang waktu ya antara abad kedua sampai abad 21. Sedangkan di abad yang ketujuh, surah 3 ayat 3 ini, ya, itu turun kepada Muhammad. Oke, pelan-pelan ya. Kalau Anda Muslim masih mau menuduh Alkitab diubah-ubah, perhatikan ini. Surah 3 ayat 3 itu meneguhkan kebenaran Injil. Dikatakan Injil dari para ahli kitab itu dibenarkan oleh Quran. Ini ayatnya ya. Dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh Allah, diteguhkan. Dan kitab-kitab itu artinya kitab-kitab Injil pada abad ke-7, menurut perkataan di dalam surah 3 ayat 3 itu, kitab-kitab Injil itu benar. Jadi kitab-kitab Injil itu benar, berarti selama di abad ke-7 ini, dari abad kedua dan abad ketiga, itu tidak ada kesalahan berarti. Tidak ada revisi kan, seperti yang kalian tuduh. Pertanyaannya, kalau memang kitab Injil Yohanes itu diubah, pertanyaan saya adalah diubahnya kapan? Sebelum atau sesudah Muhammad? Itu pertanyaan saya. Kalau itu sebelum Muhammad, loh, surah 3 ayat 3 mengatakan kitab Injil itu dibenarkan. Kalau gitu Muslim mau nggak mau mesti mengatakan, oh sesudah Muhammad. Nah masalahnya sesudah Muhammad, dari abad 21 Alkitab yang kita punya hari ini, identik dengan Papirus 66. Seperti ditemukan oleh Bodmer Papiri itu, di dalam Bodmer Papiri itu. Sehingga teman-teman, dari data ini kita bisa katakan bahwa tidak ada perubahan atau revisi setidaknya seperti ayat yang tadi saya katakan di dalam Injil Yohanes. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Alkitab itu udah banyak diubah, pendetanya bingung mau revisi dan sebagainya. Loh, Anda itu sedang melawan dua hal. Dua hal apa yang Anda lawan? Yang pertama adalah Anda melawan hukum logika dan pembuktiannya dari hasil arkeologi Papirus 66. Anda sedang melawan hukum logika. Dan yang kedua, Anda sedang melawan klaim dari Muhammad di dalam surah 3 ayat 3. Atau katakanlah, yaitu firman Allah, begitu. Anda sedang melawan ajaran agama Anda sendiri. Jadi ketika ada polemikus Muslim yang mengatakan Alkitab Kristen sudah diubah-ubah, tetot, Anda salah besar. Anda salah besar. Ya teman-teman, saya pikir ini adalah satu hal yang harus kita luruskan. Ya, itu adalah satu hal yang harus benar-benar kita luruskan.